Halo, Om Swastiastu. Apa kabar? Saya mau bikin suatu project untuk memperkenalkan makna dari lagu yang ada di Bali ya. Karena saya fans berat dari lagu-lagu Bali dan masa kecil saya ditemani dengan lagu-lagu Bali. Nah, karena lagu daerah, jadi informasi yang kita dapatkan itu paling seputaran daerah saja ya, khususnya di Bali. Saya ingin bahas lagu-lagu yang ada di Bali. Jadi, tidak menutup kemungkinan untuk saya membahas lagu-lagu tentang lagu barat, lagu di luar Pulau Bali. Ya, nanti kita lihat situasi ya. Lagu apa yang kiranya ada di benak saya untuk kita bahas bersama. Tapi menurut pandangan saya sendiri ya. Yang pertama, saya mau bahas lagunya Dewi Carangsari yang judulnya Mantan Jadi Tunangan. Ya, simak. Lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang perempuan yang belum bisa move on dari pacarnya. Belakangan ini tuh emang sih lagi banyak kasus yang ya kalian tahu sendirilah, belum bisa melupakan mantan, belum bisa melupakan masa lalu. Apakah kalian setuju balikan dengan mantan? Judulnya Mantan Rajin Melukat. Di sini tuh penyesalan dari seseorang ya ketika putus, melihat perubahan dari mantan pacarnya. Loh, kok makin cantik ini orang, tak lihat gitu. Jadi Bayu Cuaca ini tuh selalu menyanyikan lagunya dengan hal-hal yang realita seperti kehidupan kita gitu. Mungkin sepenggal lirik lagunya itu, mungkin ya saya melukat, makan yang sehat-sehat, mungkin ya rajin olahraga. Itu kayak setelah putus itu si cewek mungkin lebih memperhatikan diri dan punya waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri. Jadi kalian yang baru putus nih, terutama cewek-cewek, mari buktikan ke mantan kalau setelah kita tuh bisa menjadi lebih baik tanpa dia. Next, lagu apa lagi? Yuk komen. DJ Mahesa. Gimana lagunya? Cukup menggambarkan kisah ya, kalian para pasti wanita udah di tahu Bali dong ya, ya. suaminya Memang suka agak judi, nyeleneh tapi atau sambung musiknya enak ayam didengar. istilahnya Mungkin kalau bahasa Indonesia, ada beberapa kalau bahasa realita Balinya yang hal seperti itu ya. metajen ya. Ini tuh menceritakan tentang Jadi pengaliriknya lagunya itu tuh sepasang suami istri di mana ngambres, suaminya nombang lagi metajen. mencari nafkah nih, pergi untuk mencari Sebenarnya nafkah. itu tuh Terus wajar nggak dalam sih? kurun waktu tertentu Menurut kalian pro apa dia kontra? pulang ke rumahnya tanpa Lihat memberitahu laki-laki istri. atau para suami yang Itu suka tujuannya metajen. semata-mata untuk Kalian bisa memberikan komen di bawah. kejutan. Nanti saya bahas. Tanpa disengaja. Makna lagu di sini tuh dan si cewek tanpa tuh ekspektasi apapun, jutek. ternyata istrinya melakukan Tidak suka perselingkuhan ya melihat teman-teman. lakinya itu judi ya. Mana Siapa juga perselingkuhan yang itu mau melihat dilakukan
di kamar suaminya mandi. suka judi. Jadi Iya, kalau dia terus menang. Kalau kalah, ya nah seperti itu itulah. pertanyaannya. Menurut Kalau kalian kalah ya, lagu ini tuh mungkin realita banget suami nggak sih? anak istrinya itu Atau tidak cuma bakal makan. aksi dari Bli Jadi Mahesa? untuk kalian DJ para Mahesa. suami yang suka metajen, Judulnya lebih ya baik kalian pasti udah tahu dong kalian ya. bekerja keras untuk Emang masa agak depan anak nyeleneh kalian. tapi Oke, musiknya enak terima didengar. kasih. Mungkin Milik dari Bli Margi yang judulnya Ubat Tato. Jadi di sini menceritakan tentang pengalaman seorang pria yang gagal move on nih dari mantannya yang sebelumnya. Terus tiba-tiba adalah sesosok perempuan yang datang ke hidupnya dia. Jadi si perempuan ini tuh bukan sebagai pelarian, bukan sebagai apa namanya, mengalihkan pikiran-pikiran cowok ini, tapi si perempuan ini adalah sebagai obat. Ya, obat dari rasa kecewanya dia terhadap mantannya yang dahulu. Jadi buat kalian nih, para cewek-cewek, ketika kalian menemukan seseorang lelaki pada fase dia udah jenuh dengan hubungan, lalu ketika kalian datang ke hidupnya dan kalian diratukan, wah, kalian harus mempertahankan laki-laki itu. Karena laki-laki seperti itu akan menghargai cinta banget. Akan menghargai suatu hubungan banget. Karena dia pernah terluka. Jadi dia tahu ketika menyakiti wanitanya, dia akan berpikir lagi. Karena luka dari cinta itu tuh susah banget disembuhkan. Lolot yang judulnya Metilar Tanpa Gatre. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu berarti menghilang tanpa ada kabar. Kalian pernah gak sih mengalami hal seperti itu? Pasti banyak kan yang mengalami hal seperti itu. Lagi sayang-sayangnya terus ditinggal. Itu tuh wajar ya. Dibilang wajar nggak juga, tergantung kitanya. Nah, di sini tuh saya mau membahas tentang makna dari lagunya Lolot yang itu. Dalam video klip Lolot, itu tuh terlihat jelas alasan si cewek kenapa meninggalkan cowoknya. Di sana tuh saya gambarkan cowoknya lagi pakai narkoba, maksudnya obat-obatan terlarang. Terus dilihatlah sama ceweknya gitu. Otomatis shock kan? Siapa sih yang nggak shock kalau melihat pacarnya lagi overdosis karena obat-obatan? Kita otomatis pasti berpikir kan tentang masa depan kita, gimana kita ke depannya. Sedangkan satu sisi kita memikirkan diri sendiri, di satu sisi lagi kita mungkin juga bersalah karena meninggalkan orang yang kita sayangi dalam keadaan terpuruk atau terberat. Jadi di sini Lolot menceritakan tentang ceweknya itu tuh pergi menghilang tanpa sebab karena ya suatu hal lah yang mungkin tidak bisa kita jelaskan. Lagunya Bli Ari Kencana yang judulnya Boyo Tresna Ka Pertamo. Liriknya itu simple tapi ngena banget gitu. Sepenggal liriknya, ya dia stone adi tresnane si duri nanging adine paling mengerti. Jadi cowok ini tuh
tidak terbayang-bayang dengan kisah cinta sebelumnya. Cinta pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Tapi dia lebih menghargai pasangan yang ada sampai saat ini dan seterusnya. Sebenarnya seperti itu ya. Kalau misalnya kita udah punya pacar, putus, ya udah biarkan kenangan itu berlalu. Dan jangan mengungkit-ungkit kenangan tersebut ke pacar kita selanjutnya. Karena itu akan membuat hubungan kita dengan pasangan jadi agak renggang. Ya biasalah, ada rasa bumbu-bumbu cemburu, dibanding-bandingkan. Yang sakit jiwa ya. Habis itu pengarang lagunya ini tuh Witu Krishna Purpa. Ya. Jadi sedikit liriknya itu Ningehang lagu kesayanganmu, sayang lagu rindu, nengai nang beli ingat tegen kamu, jantung haten beli. Jadi di sini tuh mengisahkan tentang seorang pria yang mengingat mantan dari masa lalunya, di mana pria ini tuh belum bisa melupakannya. Jadi si cewek ini tuh sukses bikin cowoknya itu merasa nyaman, merasa tenang. Jadi kalau cowok udah jatuh cinta tuh ya bakal susah melupakan orang yang dia cintai. Terus dalam video klip itu juga di akhir-akhir ya, itu tuh entah ceweknya meninggalkan dia menikah dengan orang lain atau ceweknya meninggal, itu tuh masih menjadi pertanyaan. Terus diselingi dengan kisah percintaannya di SMA. Jadi kalau kalian ingin lihat gimana video klipnya, cari Ingat Kamu dari Kiss gitu aja. Dari Kiss yang Secret Lovers. Di sini tuh menceritakan tentang cinta rahasia dari seseorang. Jadi cowoknya ini tuh memendam perasaannya ke si cewek. Padahal dia tuh sangat-sangat mencintai cewek itu. Tapi tidak bisa diungkapkan. Mungkin karena rasa malu, rasa tidak percaya diri, takut ditolak gitu. Kalau kalian jadi cowok itu, berani gak sih mengungkapkan apa yang ada dalam hati kalian? Nah, saran, kalau semakin dipendam, semakin sakit. Kalaupun diungkapkan ditolak, setidaknya tidak bakal ada rasa penyesalan. Karena kita sudah mengungkapkan apa yang kita rasakan. Tapi semakin dipendam, itu lama-lama akan menjadi obsesi tersendiri. Obsesi dalam artian, kalau aku gak bisa milikin kamu gak boleh sama siapa-siapa. Nah, itu yang bahaya. Lebih baik ungkapkan, kalau ditolak, ya sudah, terima,